Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Di Sabtu sunyi ini saya mengajak kita untuk kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita lanjutkan bacaan kita di 1 Korintus pasal 10 sampai pasal 11 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari mereka telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata,
Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang yang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Belajar dari kesalahan di masa lalu. Rasul Paulus mengulas kisah hidup bangsa Israel di masa Perjanjian Lama, ketika mereka menyembah berhala. Bagi Allah, menyembah berhala adalah kesalahan fatal dan mendatangkan maut. Allah tidak berkenan diduakan dengan alasan apapun. Memang diakui ada banyak faktor yang bisa menggoda umat Tuhan sehingga menyembah berhala. Namun, Rasul Paulus menegaskan, segala sesuatu yang akhirnya menjadi cobaan bagi umat Tuhan tidak pernah melampaui kekuatan kita. Artinya, tidak ada pencobaan yang tidak bisa dilewati, baik dihindarkan maupun dihadapi hingga selesai. Karena Allah sumber segala kuasa akan memberi kekuatan dan hikmat bagi umatnya agar tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus serta tidak jatuh di dalam pencobaan. Selanjutnya, keberatan soal memakan makanan persembahan berhala masih diungkap dalam bacaan kita ini. Jika seseorang dengan sadar melakukan sesuatu yang berkenaan dengan penyembahan berhala, sekalipun untuk alasan toleransi maupun alasan kebersamaan dengan mereka yang berbeda iman, ia tetap terhitung sebagai penyembah berhala. Demikian pula jika ada saudara seiman yang keberatan atas tindakan kita yang dipandang tidak sesuai dengan iman kita kepada Kristus, jangan serta-merta membela diri, terlebih demi keuntungan diri sendiri atau membela agar dibenarkan. Dengarkan dengan seksama dan berlakulah bijak. Sekali lagi, perlu hikmat dan kebijaksanaan agar apapun yang kita kerjakan tidak menimbulkan syak atau keberatan di hati nurani saudara seiman kita. Maka hari ini kita diingatkan bahwa milikilah daya tahan atas pencobaan, hikmat dan kebijaksanaan dalam bersikap di tengah perbedaan, khususnya perbedaan iman. Berdirilah teguh di atas prinsip yang dibangun di atas iman di dalam Tuhan Yesus. Kristus telah berkorban bagi kita dengan harga yang sangat mahal. Jangan sia-siakan pengorbanan itu dengan tindakan yang baik kita sadari maupun tidak sadari justru membuat kita menyembah berhala, menyembah ilah lain yang tentu mendatangkan murka Allah. Dan jagai hidup kita dengan hikmat serta kebijaksanaan agar jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menjagai kami, agar kami tetap setia dalam iman kami kepada Kristus. Tolong kami dengan kuasa-Mu yang mencurahkan hikmat serta kebijaksanaan, sehingga apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami, segala sesuatu kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan sampai melalui hidup kami, justru kami menjadi batu sandungan bagi saudara seiman kami. Kami menyerahkan hari ini dengan segala kegiatan, aktivitas, pekerjaan, pelayanan yang akan kami jalani. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Di
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.